Barang-barang antik mah aya di dieu. Eta barang nu aya we nu di ieu mah. Nyarahan orang diuknya. Ah gitu. Di ditu we juga. Kan ieu posisi poster ya. Gerakan Rumah Sampah SDT Abu Bakar Ashidik. Jadi contoh, kemudian orang-orang lain melihat Brand lokal, kudu vokal. Sebelum kita lanjut, klik like, share, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya karena dukungan Anda sangat berarti buat kami. Brand lokal, kudu vokal. Saya Arto Biantoro. Saya seorang brand aktivis yang telah mempelajari dan mengamati dunia brand sejak 20 tahun yang lalu. Brand sangat menarik bagi saya. Mempelajari bagaimana sebuah produk atau jasa bisa mengubah persepsi kita dan membuat kita jatuh cinta kepadanya. Kamu boleh mimpi besar, tapi start small. Ya, mulai dari kecil. Setelah bertahun-tahun mempelajari tentang brand, kini saya akan membuka rahasianya untuk Anda. Brand bukan cuma soal profit, tapi soal memberi lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, membangun ekonomi daerah, dan membuat kita jatuh cinta pada Indonesia. Jadi kalau yang saya lakukan ya apa yang menurut saya kapasitas saya, yaitu adalah saya sebagai pengusaha, yang bisa saya lakukan adalah memperbesar usaha saya dengan tujuan supaya saya bisa kayak Grab ataupun memberikan lapangan pekerjaan untuk lebih banyak orang lagi, khususnya warga disabilitas. Spiritnya adalah mengangkat kearifan lokal, mengangkat potensi lokal. Saya akan membawa Anda melihat brand-brand inspiratif dari seluruh Indonesia. Inilah petualangan seru menguak rahasia brand siang dan malam di atas roda 2 untuk membuktikan bahwa brand lokal kita bisa.
And here we go. Kita sudah berada di Kopdar Motekar hari ini. Ada bintang tamu idola gua yang sangat inspiratif sekali. Bertualang kemana-mana, bertemu dengan brand lokal dengan segudang ceritanya. And this is Arto Biantoro. Halo Mas, apa kabar? Merdeka, apa kabar Bar? Merdeka, kabar selalu baik dan harus selalu baik, selalu sehat. Sehat selalu di sana? Sehat banget, gampang banget pakai baju kayak gitu kan? Oh iya dong, gue mau menyaingi Arto Biantoro. Oke, Mas, gue mau tanya nih, apa sih yang membuat lo tertarik untuk bikin brand adventure, lalu bertualang gitu, ketemu brand-brand lokal di seluruh Nusantara? Motivasi lo apa sih sebenarnya? Yang pertama sebenarnya soal narasi sih. Kita melihat di Indonesia kita punya begitu banyak suku bangsa, perbedaan latar belakang. Dan kayaknya keren kalau kita bisa meng-capture latar belakang itu dan melihat kekuatan-kekuatan itu menjadi sebuah kekuatan lokal, tapi juga ternyata punya dampak. Dampak itu sebenarnya adalah hasil penelitian berikutnya. Setelah awalnya hanya ingin melihat narasi, awalnya ingin memetakan dan belajar banyak dari kekuatan brand lokal gitu, bagaimana mereka bisa kemudian berjalan dalam kondisi yang serba terbatas, tapi ternyata jauh dari sekedar terbatas, yang terlihat justru dampak-dampak kecil tapi sangat besar manfaatnya bagi lingkungan sekitar. Dan itu yang akhirnya menjadi agih ya dari satu tempat ke tempat lain dan melihat itu banyak lagi. Lu selalu mengumandangkan tentang brand yang memiliki dampak. Seperti tadi udah lu sampaikan, why this is so important for brand owner, Mas? Ya sebenarnya apapun yang kita lakukan, kembali lagi kita harus punya tujuan dan gue tipe orang yang percaya kalau lo tuh lahir ada gunanya, lo lahir tuh ada tujuan yang sudah digariskan dan lo harus lakukan itu. Nah, ketika kita hidup dalam konteks itu, maka kita melihat kehadiran kita harus punya dampak bagi orang lain. Nah, dalam konteks brand, hal itu menjadi sangat penting sekali karena apapun yang kita lakukan dalam konteks brand, dampak itu akan membuat lingkungan sekitarnya punya nilai-nilai lebih, punya energi positif yang pada akhirnya bikin dunia orang di sekitarnya itu jadi lebih baik. Nah, ketika kita fokus kepada hal-hal seperti itu, dampak menjadi sesuatu yang kita harus kejar. Dan percaya nggak percaya, ternyata begitu kita masuk ke dampak, di bawahnya itu bicara soal bisnisnya ternyata jelas banget ya. Tapi daripada kita mikir ke bisnisnya, kita mikir ke dampaknya. Jadi sebenarnya kata ini lebih kepada mindahin dari kaki kiri ke kaki kanan atau sebaliknya. Ya. Kalau kita lihat potensi dari brand-brand lokal kita, itu nggak ada yang jelek kan. Kita ngomongin produk-produk, apalagi kita ngomongin UMKM deh gitu. Atau misalkan kita ngomongin soal tempat lah untuk kita jadikan destinasi. Sebetulnya yang kita punya adalah sangat kaya sekali, baik itu dari sisi berbagai macam sisi kalau gue lihat. Sebetulnya apa sih yang menjadi problem utama nih Mas, sehingga kita masih dibilang terseok-seok kali ya untuk membuat si brand lokal ini semakin vokal gitu. Problemnya itu apa sih menurut lu, Mas? Justru yang menarik sekarang nih kita ditarik untuk melihat dalam satu jendela ya, satu pintu. Karena kalau kita bicara bisnis itu akhirnya yang dilihat sukses itu adalah dalam konteks kapitalisasi, omsetnya berapa sih itu, lo ngasil duit berapa sih, sehingga kalimat lo tadi itu, dan itu juga terjadi ke gue juga di awal-awal ya, gue melihat kemudian kenapa gue jalan di tempat gitu. Kalau gue bicara jalan di tempat artinya kenapa omset gue segitu-segitu aja 2-3 tahun terakhir misalnya. Tapi isu yang lebih penting kemudian justru melihat proses bertahan. Kayak kemarin kita ke Baduy ya, terus kita ngelihat ini tradisi ratusan tahun masih kayak begitu-begitu aja. Kita mau sebut itu jalan di tempat atau itu bahkan keren banget karena dia mampu menjaga tradisi. Keren banget karena dia bisa menjaga kearifan lokal di tengah modernitas. Apakah modernitas itu, ini sama kalau kita pergi ke Tasik, kok nggak ada gedung gede ya, nggak ada gedung tinggi ya? Berarti nggak maju nih Tasik nih gitu, kira-kira gitu. Nah, konteks maju nggak maju itu sekarang menjadi PR kita untuk memberikan sudut pandang yang berbeda, bahwa konteks jalan di tempat tadi bukan lagi soal omset atau soal revenue yang terbatas,
Tapi kalau kita bicara di tempat, kita melihat bagaimana dampak ini hanya terjadi dengan skala terbatas dan kita ingin dorong. Nah, jadi sudut pandangnya kemudian ingin kita ubah bahwa kalau seorang UMKM ternyata berhasil di RT-nya, di kampungnya, di kawasannya, itu sebuah bukti yang kemudian membuat dia sebenarnya adalah sosok UMKM yang berhasil, gitu. Nah, sudut pandang ini yang sekarang kita sedang perjuangkan bahwa tidak semua UMKM harus naik kelas, gitu kan? Itu satu. Dan tidak semua naik kelas itu baik buat UMKM. Bayangkan 62 juta UMKM semuanya naik kelas. Gila, itu bisa sikut-sikutan, Bar. Ya. Sampai ke atas itu. Betul. Hanya bertahan saja dengan omset yang sama ditambah inflasi, tapi tetap mampu mengkaryakan 3 karyawan, 4 karyawan, 2 karyawan. Itu UMKM telah berjasa banyak bagi negeri ini. Kalau enggak, 3-4 orang itu akan jadi beban pemerintah untuk kemudian masuk ke dalam angka kemiskinan. Jadi kalau UMKM bisa bertahan saja, kemudian menghasilkan lapangan pekerjaan 3-4 orang dengan omset yang cukup di mana titik kebahagiaannya sesuai, maka nomor 1 sebenarnya dia sudah menjadi garda terdepan penjaga ekonomi kita. Nah, dari sekian banyak adalah 1, 2, 3, 4, 5% yang ingin scale up dari sisi bisnisnya. Nah, itu yang kita bilang kemudian oke, kita bantu untuk atau disupport lah oleh ekosistem untuk maju. Tapi bukan berarti selalu sudut pandang itu salah ketika kita bicara kita tetap dalam ukuran seperti itu ya gitu ya. Dan kita terus berdampak. Jadi ini sudut pandang yang berbeda dan ini yang juga gue sekarang dan tugas lo juga harus jelasin. Ya. Sebetulnya kalau gue tangkap berarti tingkat kesuksesan ini yang menjadi parameter apa sih sebetulnya yang mau kita jalankan sehingga mempengaruhi kepada dampak apa sih sebetulnya yang mau kita sajikan. Seperti tidak ada yang salah juga ketika kita mengejar dari sisi kapitalis gitu kan, tapi mungkin konsistensi inilah yang menjadi kunci gitu. Kalau misalkan kita ngejar kapitalis tapi lu nggak konsisten juga ya sama aja, berarti itu berujung ambruk gitu. Ataupun gue sebagai istilah yang lagi familiar sekarang itu ada sociopreneur itu loh Mas. Kalau misalkan lu pun terjun sebagai sociopreneur tapi nggak konsisten ya sama aja, berarti itu dampak yang kita buat itu menjadi tidak sustain gitu. Kalau gue tangkap mungkin ada di ada di situ kali ya, yang bisa kita sebut dengan berdampak. So yang mau gue garis bawahi adalah tidak semua UMKM itu harus naik kelas. Ini yang mau gue underline dan mau gue tanyakan di segmen berikutnya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Kopdar Motekar, brand lokal, kudu vokal. Masih di Kopdar Motekar, kali ini masih bersama Mas Arto Biantoro, sosok yang memperjuangkan brand-brand lokal dengan merek yang berdampak, tidak hanya sekedar mengejar sisi keuntungan atau popularitas saja, tapi bisa memberikan dampak-dampak yang signifikan terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan yang mana? Sekitar kita aja dulu. Syukur-syukur kita bisa memberikan dampak yang jauh lebih luas. Tadi sudah gua garis bawahin tentang tidak semua UMKM itu harus naik kelas karena bisa jadi sikut-sikutan di atas. Nah, sebetulnya UMKM yang tidak semua UMKM harus naik kelas ini itu seperti apa sih Mas? UMKM mana yang menurut lo ya ini nggak usah naik kelas gitu, atau ada beberapa UMKM yang harus naik kelas? Ada klasifikasinya nggak Mas kalau tentang itu Mas? Jadi klasifikasi industri nggak ada, tapi dari perjalanan 20 tahun terakhir gue ketemu sama begitu banyak UMKM. Gue memetakan ada 3 jenis UMKM, 3 karakter. Ya. Yang pertama disebut dengan The Universe. The Universe ini adalah UMKM yang maunya seluruh dunia, pokoknya besar, pokoknya bisa diinvest, pokoknya duit adalah segala-galanya, dan adanya cabang di mana-mana, bahkan kalau ada di bulan ya dia buka cabang di bulan. Pokoknya universe-nya konsepnya adalah scaling up sebesar-besarnya. Yang kedua adalah Comfort Plus. Comfort Plus ini yang gue mah segini-segini aja udah oke kali. Ada kesempatan besar boleh, tapi segini aja juga udah cukup. Ini yang sudah nyaman, Comfort Plus. Tapi ada juga yang versinya artisan. Artisan ini nggak bilang mau besar. Tapi nggak bilang nggak mau besar betul, tapi cenderung memang skalanya lebih kecil. Mereka quality of quantity, sangat precise, sangat detail. Misalnya gini,
Kalau kayak pempek, misalnya, Pak, saya pesan pempeknya, oh saya lagi nggak jual, kenapa? Ikannya lagi nggak bagus, jadi saya nggak mau jual. Jadi sangat artisan banget, jadi sangat apa namanya spesifik, sangat terbatas jumlahnya. Tiga-tiganya bener nggak ya? Bener semua tiga-tiganya. Karena yang artisan bisa jadi jual barangnya satu produk itu bisa 10 kali lipat dari harga yang misalnya katakanlah Universe. Jadi ketika kita bicara dengan 3 karakter itu, sebenarnya yang kemudian menjadi kata kuncinya adalah titik kebahagiaan. Titik kebahagiaan itulah yang menentukan scale up atau scale up-nya. Titik kebahagiaan itu bisa dipecah menjadi yang sifatnya fisik, kayak misalnya duit, atau uang, revenue. Titik kebahagiaan gue itu adalah 100 juta per bulan misalnya. Nah itu titik kebahagiaannya. Nah angka 100 juta itu yang kemudian menjadi angka yang diperdebatkan ketika kita bicara scale up. Scale up itu di angka berapa? Di angka 5 juta kah? Kalau dia selama ini perginya naik sepeda, terus scale up naik motor gitu kan, itu udah bagus banget. Gitu. Nah ketika kita bilang bahwa dia hanya naik motor, kita seringkali bilang, ayo dong naik mobil dong. Belum tentu orang ini mau naik mobil karena dia sudah happy dengan naik motor. Nah, konteks scaling up ini yang sebenarnya justru harus dijustifikasi bukan dari kita, tapi dari si pelaku usahanya. Nah, dalam perjalanannya, ya artisan bisa jadi Universe bisa jadi artisan. Universe setelah bisnis besar-besaran buka cabang di mana-mana dan gagal, akhirnya dia pikir, wah saya mau pindah ke Bali, saya mau buka butik kecil atau resort kecil, saya mau hidup damai di sana. Belajar dengan segala kehebohannya dia menjadi artisan. Atau ada juga artisan yang awalnya artisan lalu berhasil mengembangkan satu kampung dan akhirnya 2 kampung, 3 kampung, 4 kampung akhirnya menyebar kemana-mana. Nah ini konteks-konteks tadi nih. Tapi yang bisa menjadi scale up atau yang berpotensi jadi scale up adalah memang sosok-sosok yang melihat bisnisnya dan memiliki potensi dan ada dorongan untuk besar karena hal-hal yang sifatnya fisik maupun non fisik, misalnya atau ekonomi atau non ekonomi, misalnya sosial. Di kampung gue sekian banyak anak muda, gue harus gedein nih supaya anak muda ini naik. Dia ingin membesarkan bisnisnya atau scaling up bisnisnya, nggak semata-mata karena potensi bisnisnya, tapi karena ada isu sosial yang ingin dia selesaikan. Makanya dia ingin scale up dan itu datang dari dirinya sendiri setelah dia melihat. Atau terbalik, misalnya, wah saya kepingin banget nih punya mobil banyak, saya mau kaya raya, dan itu nggak salah sama sekali. Dan dia kemudian ingin membesarkan bisnisnya supaya dia bisa bergelimbangan harta tadi itu ya. Nah 2 proses scale up ini semuanya kembali ke orang itu, ke si entrepreneur-nya. Jadi kalau kita bicara ke entrepreneur bahwa kamu harus scale up, ya itu yang menjadi tantangan karena belum tentu di sisi sana mereka memang mau scale up. Kira-kira gitulah bayangannya. Kebayang. So kadang-kadang gue juga kayak ikut terbawa suasana gitu ya. Ini ada case menarik nih di Tasik nih, di tempat gue, dan ini yang menjadi sudut pandang gue selama ini gitu. Ada satu rumah makan, bukan rumah makan, warung makan mas tepatnya. Itu dia jualan TO. TO tuh kayak nasi dicampur oncom, jadi dia namanya tutug oncom gitu. Nah, dia buka setiap pagi. Nah, itu udah lama banget dan warungnya tuh gubuk gitu. Sebetulnya kalau gue lihat dari potensi pasarnya itu bisa dikembangkan gede banget gitu, dan mungkin dia bisa buka cabang di mana-mana karena memang masakannya enak banget. Yang menarik adalah dia buka setiap pagi, tapi tutupnya nggak bisa kita prediksi. Namanya TO Ben Hill nih. Dia tutup tuh gila. Misalkan gue mau sarapan ya jam 8 pagi, dia udah masih rame gitu. Terus kadang-kadang gue lupa sarapan kan, udah jam 9:30 deh gue sarapan. Kesana udah tutup mas. Gitu. Nah, ini orang niat apa enggak sih jualan? Ternyata memang dia jual dengan porsi yang sudah dia takar per hari. Let's say misalkan 500 500 mendoan per hari. Ketika 500 ini habis, di jam berapapun dia close. Menurut gue itu menarik dan dia konsisten udah berpuluh-puluh tahun. Itu legendaris banget di Tasik. Gua rasa itu mungkin salah satu hal yang salah satu contoh yang lu gambarkan tadi kali ya mas, dengan konsistensinya dia, titik bahagiaannya dia gitu ya. Gue udah happy dengan kejual 500, ngapain gue harus jual 1000 gitu kan. Tentu orang-orang luar akan bilang dia males, nggak mau berkembang gitu ya.
Dan Iya, itu iya, yang betul. gua coba temukan di tahun 2013. Gue nulis buku tahun 2007 nggak selesai baru sampai tahun 2013 baru selesai. Karena gue tuh harus bisa menjawab Nah, pertanyaan orang yang one day akan bertanya seperti ini, Mas, Apa? brand yang bagus itu seperti apa? Gitu. yes, bener banget. Brand yang menurut lo bagus seperti apa, Mas Arno? Dan gue itu nggak bisa ngasih jawaban itu bertahun-tahun. Karena kalau gue bilang, lo harus kayak Starbucks tuh, itu bagus. Berarti semua yang tidak setara dengan Starbucks itu jelek. Jelek. Kan parah tuh kalau ngomongnya kayak begitu kita. Atau lo harus seperti X, Y, Z gitu ya. Dan penelitian gue menemukan bahwa brand itu adalah brand yang sesuai dengan visinya si founder, visinya owner. Singkat cerita tuh kira-kira begitulah lewat penelitian. Nah, visi founder inilah yang sebenarnya harus dikomunikasikan di internal, sehingga kemudian kita paham, kita tahu, dan kita mencoba mengejar visi itu. Masa bodoh kira-kira kalimat kasarnya gitu ya. Kalau orang lain mau ngomong apa, pengamat mau ngomong apa, investor atau bisnis mau ngomong apa, tapi itulah cara kita memandang. Nah, ternyata sudut pandang ini justru sekarang hidup lagi, semakin berkembang. Gue selalu ingat diajarin ya, itu kalau orang Indonesia jualan gitu misalnya ya, sampai jam 2 siang tutup. Padahal kita belajar dari orang-orang yang bekerja keras, si para pebisnis hebat ini kerja sampai jam 10 malam sampai jam 11 malam gitu. Terus di kepala gue selalu berpikir, iya ya, puasa jam 2 siang dia udah pulang, jam 4 siang sore dia udah pulang, nggak ngapa-ngapain. Tapi apa yang dilakukan jam 4 itu dia pulang, dia main bola, ya taruhlah nih tukang dagangan gitu ya, dia main bola, terus sorenya mungkin dia maghrib ngaji, habis ngaji terus dia nonton TV, main sama keluarganya, pagi-pagi jam 3 dia bangun, sholat subuh, terus dia mulai kerja lagi. Hari ini kita menyebut itu namanya balance life, gitu ya. Para pejuang work-life balance. Work-life balance bahasa Inggrisnya, dan itu diajarkan di berbagai kelas personal growth, yoga dan segala macam bahwa lo harus Stephen Covey selalu cerita berat nggak nih gelas gitu. Kalau ya kan terus orang bilang beras air gitu, tergantung. Kalau lo taro, kalau lo pegang terus berjam-jam ya berat lah nih gelas. Tapi kalau lo taro, lo angkat lagi, oke. Nah, jadi filosofi terhadap business practices, management practices, personal growth practices itu menjadi sangat kaya raya sekali. Bahkan ada orang-orang yang gue nggak kerja hari Jumat ya, gue nggak kerja hari Minggu ya. Nah, semua itu berputar kepada titik kebahagiaan tadi, sehingga angle kepada sukses, angle kepada inspirasi itu nggak lagi dilihat dari sudut pandang lo harus kaya raya sebagai kisah sukses. Gitu. Nah, kalau prosesnya dicari pembanding sebelah sananya, ya udah, kalau nggak kaya raya apa? Ya lo harus berdampak. Nah, berdampak inilah yang harus berhubungan dengan titik kebahagiaannya si entrepreneur tersebut, si pengusaha tersebut. Dan biasanya di situ ada nilai rupiah yang mengikutinya. Nah, itu yang sekarang kita sedang dorong. Ya, setuju banget. Banyak hal yang membuat gua juga sebetulnya sering melihat ke dalam gitu kan. Sebenarnya tujuan gue tuh apa sih? Sebetulnya apa sih yang lagi dikejar gitu. Kadang-kadang itu yang membuat kita sering bergeser secara motivasi kan. Lagi asik-asik di sini, ketika lu nggak kuat dengan pendirian lu, ya itu yang membuat yang gue merasakan pergeserannya ada di situ. Tapi ketika gue tetapkan, oke, gue mau kesini deh. Akhirnya semua energi itu datang dengan sendirinya, bahkan orang-orang yang tidak dikenal, orang-orang yang di luar ekspektasi gue itu tiba-tiba datang aja begitu aja tuh, support dari menjadi supporting system visi gue, dan itu buat gue sangat luar biasa banget gitu, Mas. Ya, dan wisdom usaha yang selama ini kita nggak pernah pikirin ya, dan belajar dari UMKM kecil ini. Katakanlah misalnya warung gudeg gitu ya di Jogja. Orang datang, saya mau order semuanya, saya mau borong habis. Kalau orang bener dia akan ngomong gini, oh ya udah, ini harganya sekian, bungkus, dia pulang lah lebih pagi ya. Tapi dia bisa jawab begini, wah saya nggak bisa,
borong karena kasihan pelanggan-pelanggan yang lain yang sudah nunggu untuk makan hari ini malah nggak kebagian. Mungkin sedikit aja ya biar sisanya saya bisa jual ke mereka. Itu kan kacau gitu. Itu gila, wisdom tinggi banget gitu. Yang sistem yang gila bisa mikir kayak gitu ya gitu loh. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh si Mbok Yu ini bukan lagi cuma sekedar jualan gudeg, tapi itu sekolah kehidupan, belajar tentang esensi tadi tuh, esensi balance life dalam bentuk yang lebih real versi Indonesia. Dan itu yang gue rasa penting untuk kita capture dan kita bagikan di konten-konten seperti ini supaya teman-teman kita, anak-anak muda juga bisa melihat sudut pandang itu. Kalau enggak mereka akan merasa orang Jakarta lebih sukses, duitnya lebih banyak, kita sih nggak ada apa-apanya gitu. Padahal parah banget tuh pemikiran itu gitu. Bahwa ngadu duit sih nggak ada habis ya, tapi kalau ngadu dampak itu sesuatu yang kita punya kebanggaan di situ. Untuk cuma satu orang, dua orang, satu desa, satu kabupaten, berapapun jumlahnya, sesuatu yang menarik dibandingkan. Jadi pada dasarnya mungkin buat teman-teman juga nggak perlu minder gitu. Wah, gue usahanya baru membangun dari gerobak atau bahkan kayak warung tenda gitu kan. Sebetulnya bukan itu output dari perspektif brand yang berdampak atau merek yang berdampak, tapi jauh kepada esensi yang lagi diusung. Ya lu nggak apa-apa, warungnya cuma gerobak, tapi kalau lu bisa membuat 4 orang desa lu yang tadinya pengangguran menjadi produktif, itu sesuatu yang menjadi nilai dari brand yang lagi dibangun sama orang tersebut. Kurang lebih begitu ya, Mas? Lo bayangin aja, Bar, 62 juta unit usaha, punya 2 karyawan, berarti udah 120 juta orang dapat lapangan pekerjaan. Kira-kira sesederhana itu ya. Itu kalau penyerapannya masing-masing unit usaha cuma 2 orang. Jadi memang mungkin dalam perjalanan kehidupan seseorang ada yang ditakdirkan untuk punya 1000 karyawan, ada yang ditakdirkan untuk menjadi 5 karyawan. Tapi apapun itu, mereka telah melakukan banyak hal untuk menjaga atau membangun dampak secara keseluruhan, apalagi bicara UMKM. I see. Mas, lu kan sering kesana kemari ketemu sama banyak sekali UMKM. Kalau kita ngomongin konteks UMKM nih, sebetulnya menurut lu apa sih kekuatan terbesar dari brand lokal kita, Mas? Kekuatan terbesarnya itu apa sih yang membuat kita bisa compete apalagi dengan pasar global ya? Jadi konteks brand sendiri kan adalah unsur pembeda yang ada dalam produk atau jasa kita gitu ya. Oleh karena itu kita perlu punya unsur pembeda agar produk A dan produk B itu ada bedanya. Nah, kekuatan dari brand lokal kita adalah geographical kita yang begitu luas kan, narasi yang begitu banyak, sehingga apa yang terjadi di kampung sebelah dengan kampung kita misalnya, atau apa yang terjadi di kota kita dengan kota sebelah itu memiliki perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian menjadi sebuah resources ya, modal awal untuk membangun brand. Jadi kalau di tempat kita misalnya ada produk A dan produk itu diambil dari tanah kita yang secara kontur tanah hanya kita miliki, maka teman-teman di kota lain belum tentu atau di daerah lain belum tentu punya kapasitas itu. Nah, kekuatan dari brand lokal kita adalah kekayaan resources yang kita punya di sekitar kita yang seringkali justru kita lupakan dan kita malah mencari resources yang ada dari luar kan. Sekali lagi itu nggak salah sih, cuma bicara perbedaan berarti kita harus punya sesuatu yang ada di tempat kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, menggali keunikan itu, menemukan unsur pembeda itu masalah niat dan masalah memahami brand. Kalau kita tidak memahami itu, maka kita akan mencari produk-produk dan diimitasikan dengan produk-produk dari luar yang sebagus apapun produk yang kita bikin, nggak akan pernah lebih bagus dari sana. Jadi itu yang sekarang harus digali oleh banyak teman-teman aktivis dan juga digali oleh para pemilik usaha dan juga para inisiator ya, sehingga mereka bisa menemukan unsur pembeda itu dan menggunakan unsur pembeda itu sebagai sarana untuk melakukan dampak tadi. Dan sebetulnya kalau kita lebih aware dengan lingkungan sekitar dan kultural kita dari sisi sumber daya tadi, sebetulnya itu mempermudah kita juga untuk membangun supply chain, kemudian membangun ekosistem yang
nanti akan sangat otentik sekali ya Mas, karena Tasik dengan dengan Garut aja itu udah punya sebuah perbedaan gitu, atau misalkan kita ngomongin Tasik sama Jogja aja itu udah punya satu perbedaan. Jadi itu dari sisi pengelolaan sumber daya supply chain juga akan lebih mempermudah juga kalau kita memang berfokus pada sumber daya yang kita miliki. Betul, dan berakhir kepada kemampuan daya saing kan akhirnya. Ya, betul. Karena kalau perlu misalnya penjahit Tasik jauh lebih jago, lebih detail, lebih berkualitas gitu kan. Ya. Semua produksi yang dilakukan di sini secara biaya jauh lebih murah dibandingkan kita harus lempar ke daerah lain. Jadi unsur-unsur pembeda itulah yang sebenarnya harus digali di sekitar kita, dan hari ini dengan teknologi semuanya bisa kita lakukan. Betul. Dan yang paling penting adalah niat untuk menggali potensi itu Mas, yang kadang-kadang membenturkan kita kepada development itu ya niat tadi. Udah ketemu susahnya males, habis itu ya udah ditinggalin, cari yang lebih gampang. Padahal kalau kita gali lebih dalam ternyata di sana kita bisa menemukan berlian yang akan menjadi pembeda kita bahkan untuk jangka waktu yang sangat lama. Ditambah di kita secara kultural nilai historinya tuh tinggi banget gitu. Jadi sayang banget kalau kita sebagai generasi muda tidak melihat ke sana tapi justru melihat ke sisi luar. Mas, satu pertanyaan sebelum kita berganti ke segmen berikutnya nih. Problem yang sering lo temuin saat ketemu brand lokal, yang mana problem ini bisa membuat teman-teman brand lokal itu gagal untuk bersinar tuh apa sih Mas? Gue melihat ya sebenarnya kewirausahaan kita ini dalam proses sedang belajar. Jadi wajar ketika banyak teman-teman yang bingung, dan kita juga nggak perlu ngecap kalau nggak bagus, karena kita memang ada di era itu 2010 ketika teknologi digitalisasi berkembang dengan sangat pesat, which is itu baru 12 tahun yang lalu ya. Kita melihat tumbuhnya kewirausahaan yang luar biasa sekali, tapi pertumbuhan ini masih di fase belajar. Jadi keberhasilannya masih kecil, tapi semakin lama semakin baik, kita bisa melihat. Nah, salah satu kelemahan yang gue lihat dari proses itu adalah kebanyakan mau masuk ke area me too produk gitu. Karena konsep kewirausahaannya masih dalam konsep belajar. Jadi kalau sebelah sana bikin, kayaknya saya bisa bikin. Nah, konteks me too produk inilah yang dalam konteks branding menjadi nggak bisa maksimal. Karena sudah ada orang lain yang melakukannya, dan kalau orang lain sudah melakukannya pun seringkali kita merasa bahwa dia juga lebih baik. Jadi secara karakter juga kita lebih minder gitu, karena ada orang lain bisa lakukan. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh banyak entry level entrepreneur atau wirausaha adalah sebenarnya menggali terlebih dahulu potensi yang ingin dibikin, atau bahkan lebih ekstrem lagi adalah mencari permasalahan yang bisa diselesaikan. Baru mulailah bisnis itu dibangun. Nah, kebanyakan kewirausahaan kita masuk ke dalam proses itu dalam konteks ada potensi uang. Jadi buru-burulah dia bikin, dia invest, dia lakukan apa karena dia pikir di situ ada potensi uang. Padahal kemudian ketika dijalani tidak semudah apa yang dibayangkan. Karena dia tidak punya unsur pembeda, tidak punya keunikan, tidak punya narasi terhadap brandnya. Akhirnya lama-lama susah gulung tikar, bubar, lalu bikin usaha baru lagi. Nah, siklus-siklus ini yang kadang-kadang tidak diajarkan di sekolah-sekolah kewirausahaan, karena yang terjadi adalah belajar tentang kisah sukses, bukan tentang kisah proses. Nah, ini yang menjadi PR. Mudah-mudahan kita juga bisa belajar dari kisah-kisah kegagalan, Mbak. Karena kisah-kisah kegagalan itulah yang justru membuat kita mengerti bahwa di kemudian hari banyak hal-hal yang harus kita hindari untuk melakukan itu. Dan Einstein selalu bilang, dan gue selalu menggunakan quote ini sering banget gitu ya. Dia bilang kalau saya punya waktu 100 menit untuk berpikir, untuk bekerja, saya bangun usaha, saya akan menghabiskan waktu 90 menit untuk berpikir dan 10 menit untuk mengeksekusinya. Jadi kalau versi dia akan bilang, ini kenapa ya bisa gini ya, dipikirin gitu, udah yakin tinggal eksekusinya cepat banget, karena sudah dipikirin. Nah, kadang-kadang kita suka bilang dan belajar banyak. Gue juga sempat kena tuh belajar. Udah lo jalanin aja dulu, jangan kebanyakan mikir gitu kan. Ya udah lo invest aja tuh barang semua segala macam, lo beli gagal gitu. Begitu gagal lo baru mikir, kenapa ini gagal ya gitu. Nah, itu yang biasanya kita sebut namanya sekolah gitu kan. Biaya sekolahnya mahal. Pembenaran nggak sih itu, Mas? Jadi dua pendekatan. Jadi menurut gue
gue udah pernah melakukan versi yang tadi tuh yang pertama, yang kanan, yang yang udah jalanin dulu deh, nanti urusan belakangan gitu. Gue udah pernah melakukan itu dan gue juga habis duit banyak. Akhirnya sekarang gue lagi mencoba untuk lebih tenang, lebih sabar, mikir dulu lo mau ngapain, lo cari orang-orang yang akan bilang bahwa ini nggak akan jalan idenya gitu. Gue rapiin lagi, sampai begitu yakin baru lo eksekusi. Sehingga potensi keberhasilannya lebih tinggi, tapi memang prosesnya lebih lama. Dan buat orang-orang yang nggak punya banyak duit, proses itu jauh lebih baik dibandingkan udah hajar aja bleh gitu. Ya memang problemnya adalah menjaga kesabaran kita. Soalnya kan di kita itu masih terbiasa dengan sesuatu yang tadi itu jalan dulu aja, buru-buru, apalagi dengan hal-hal instan tuh di kita masih lekat banget. Dan belajar dari sebuah proses, meredam ego itu hal-hal yang mungkin bisa kita laksanakan atau kita eksekusi di 2022 ini sehingga kita bisa memaksimalkan hasil. So, gue akan kembali lagi di segmen 3 bersama Arto Biantoro, tetap di Kopdar Motekar, brand lokal, kudu vokal. Kembali lagi di Kopdar Motekar, masih bersama Arto Biantoro. Kita akan kembali mengupas tentang bagaimana membuat sebuah merek yang berdampak. Tidak hanya sekedar mikirin cuan, tapi bagaimana caranya kita bisa memberikan banyak manfaat kepada lingkungan sekitar kita. So, Mas, gue mau tanya, apa sih yang harus kita lakukan agar brand lokal ini makin vokal nih? Mau itu di pasar nasional ataupun internasional, apa yang harus kita lakukan, Mas? Jadi vokal itu gue percaya lo harus memperjuangkan sesuatu. Vokal tuh berarti lo harus ngomong, harus teriak, harus agresif ya. Nah, ketika lo melakukan proses vokal itu, artinya kembali lagi kepada lo memperjuangkan apa. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sudah ngasih semacam guidance lah, gitu, bahwa ada 17 permasalahan di dunia ini yang lo bisa lakukan, lo bisa bantu untuk selesaikan. Kesetaraan gender lah, isu lingkungan lah, isu kemiskinan lah, kelaparan lah, apapun yang nanti kita bisa ngelihat dari situ. Nah, 17 permasalahan itu sebenarnya permasalahan yang kita juga hadapi setiap hari dalam kehidupan kita, dan kita bisa memilih menyelesaikan 1, 2, 3, 4 dari poin-poin tadi yang sesuai dengan hati nurani kita untuk kita lakukan, dan itulah yang kemudian kita harus vokalkan. Gua memperjuangkan, kayak gue salut banget kalau waktu lo bilang Akademi Lagu Sunda gitu ya. Gue salut banget lo memperjuangkan tentang isu budaya yang udah hampir hilang, dan itu masalah, dan masalah itu yang menurut gue menjadi hal yang harus lo vokalin dibandingkan dengan makanan gue enak, lo beli dong gitu. Tapi sekali lagi gue nggak bilang hal itu salah, tapi dulu bisa jadi kita mulai dengan sudut-sudut pandang seperti itu. Bisa jadi lo juga dulu kayak begitu. Gue juga dulu sebagai seorang desainer, gue cuma jualan logo gue bagus, beli dong, selesai gitu kan. Atau ide kreatif gue bagus, beli dong, selesai. Memang setiap orang harus melewati masa-masa itu. Sampai kemudian setelah sekian purnama, lo tahu bahwa yang gue lakukan ini ternyata bisa diarahkan ke sini, dan ini bisa kasih lebih banyak impact ke banyak orang. Jadi masalah pindahin kaki tadi yang gue bilang di awal. Nah, itu yang gue rasa kemudian konteks vokal tadi menjadi relevan ketika lo memperjuangkan sesuatu, dan memperjuangkan sesuatu itu ada beberapa karakteristiknya. Tapi yang paling utama adalah bahwa persyaratan itu harus berhubungan dengan orang lain. Jadi lo nggak bisa vokal untuk sesuatu bagi diri lo sendiri dan kepentingan lo diri sendiri. Lo harus vokal dalam kaitannya dengan orang-orang yang ada di sekitar lo atau orang-orang yang ada di skala yang lebih besar, dan lo bisa vokal tentang itu. Nah, ini yang kemudian membuat daya tarik atau daya unsur pembeda tadi dalam konteks brand menjadi menarik ketika kita melakukan itu. Dan itu yang gue maksud hari ini, bahwa brand harus punya unsur pembeda. Unsur pembeda itu harus memiliki makna, dan makna itu harus vokal, kira-kira. Ya. Kalau pandangan lo terhadap brand lokal di masa depan bakalan kayak apa di mata lu, Mas? Gue rasa akan selalu berjalan dengan dua sisi ya. Teman-teman yang akan selalu fokus kepada bisnis untuk menghasilkan profit, dengan teman-teman yang berbisnis dengan dampak akan berjalan paralel.
Jadi gue tidak mengharapkan bahwa semuanya berdampak juga. Bahkan ada juga yang kemudian dari dampak pindah ke bisnis, dan itulah yang gue sebut keseimbangan. Itulah yang gue sebut dua sisi yang kemudian menjadi bagian dari narasi menarik tentang kehidupan ini gitu loh. Gue somehow bukan tipe orang yang melihat ke sudut pandang itu gitu. Tapi gue menghargai sudut pandang itu, dan gue berharap sudut pandang itu juga sampai jangan nggak ada. Kita bergerak di sebelah sini sehingga bandulnya itu membuat ekosistemnya menjadi semakin kuat. Kalau kita nggak punya teman-teman yang berpikir dalam konteks itu, bisa jadi chaos juga, gitu kan? Tapi alangkah baiknya kalau hari ini para pemuda wirausaha yang akan meneruskan tongkat estafet itu melihat bahwa ada pilihan, sama kayak film, sama kayak musik deh, ada musik indie, ada musik alternatif, ada musik daerah. Jadi nggak semua pemusik itu harus menjadi seorang musisi lagu pop atau lagu rock gitu kan. Lu bisa menjadi apa saja, dan proses itu yang hari ini dengan teknologi bisa menjadi sangat vokal untuk kita lakukan. Ya. Terus bagaimana sama petualangan lu di Brand Adventure? Lu keliling ke sana kemari, ketemu banyak orang yang gue yakin itu jadi satu pengalaman yang menyenangkan ya, karena kita punya satu kesamaan, ketemu orang tuh mendapatkan satu view baru, satu sudut pandang baru, dapat cerita gitu kan, dan banyak hal yang bisa kita jadikan referensi dalam kehidupan kita terutama, dan dalam proses kita membangun brand. Lo mau sampai kapan Mas bertualang ketemu brand-brand lokal di Nusantara ini? Dan sebenarnya apa sih yang lo harapkan dari petualangan bersama Brand Adventure ini, Mas? Gue mulai tahun 2006 ya, 2007 bahas soal UMKM, brand lokal. Itu jalannya sepi banget, Bar. Gak ada orang yang mikirin, gak populer sama sekali. Dan semuanya berubah 10 tahun kemudian, artinya 2012, 2017, setelah 10 tahun gue berjalan mencoba mengawal dan membangun narasi tentang brand lokal. Di 2016-2017 gue dapat kesempatan untuk masuk acara televisi, dan kemudian akhirnya gue share di Instagram, dan dari Instagram itu ketemulah dengan banyak teman-teman yang ternyata bilang bahwa lo nggak sendirian, gue juga melakukan hal yang sama dengan termasuk yang namanya Akbar Mujahid itulah. Jadi gue merasa selama 10 tahun itu fondasi terhadap pemahaman itu gue coba bangun, dan ternyata gue sadar bahwa gue nggak sendirian, ternyata banyak juga orang-orang kayak kita yang melakukan hal itu. Dan justru gue melihat hari ini dampak itu hanya bisa terjadi kalau kita melakukannya bersama-sama. Jadi objektif gue ke depan adalah justru mencari, menggali, dan menemukan serta menumbuhkan proses berpikir itu ke para sahabat-sahabat penggerak brand lokal lainnya ya, agar kita bersama-sama bisa bergerak bersama-sama dengan skala kita. Jadi Brand Adventure hari ini bukan lagi menjadi sebuah acara program televisi, karena pada saat itu dimulai dalam program televisi, tapi Brand Adventure sekarang sudah menjadi sebuah media, sebuah forum untuk menyampaikan semua pesan-pesan yang tadi kita sampaikan kepada kaum muda, teman-teman yang sedang dalam proses pengembangan usaha atau brand mereka, sehingga mereka bisa melihat ini menjadi sebuah support, dorongan yang konkret dari kita bahwa sebenarnya yang lo lakukan itu nggak salah. Dan gue berharap sekarang Brand Adventure bisa berkolaborasi dengan banyak komunitas, individu, agar semangat ini nggak berhenti gitu. Dan semangat ini bisa juga menjadi semacam solusi kita bagi negeri ini, bagi pemerintah, bahwa kemudian membangun individu-individu bertanggung jawab yang punya dampak pada akhirnya secara hitung-hitungan itu lebih baik. Contohnya hitungan ekonomi aja, misalnya kalau bicara ekonomi kita 5% 6%, itu datang dari 99% lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh UMKM, dan 60% dari 60% lebih dari GDP kita. Jadi itu yang kita harus pahami, bahwa wah, ini harus kita jaga nih, kita harus terus berkembang, kita harus memberikan pengembangan ini agar ekonominya tumbuh, value sosialnya juga tumbuh, kemiskinan nggak ada lah kemudian hal-hal yang kemudian membuat kita jadi gaduh, dan akhirnya kita bangkit bekerja sama.
Cuma kan itu kayaknya narasinya gede banget ya. Iya. Lo lakukan dengan skala kecil-kecil di kampung lo, di mana-mana, di kota gue, di mana-mana. Tapi bersama-sama dengan semangat yang sama. Benderanya bisa apa saja menurut gue gitu. Nah, cuma sudut pandang itu yang hari ini kalau kita sebarkan bareng-bareng, gue rasa bisa menjadi sebuah semangat baru yang bisa mendorong teman-teman juga untuk bangkit bergerak dan berkampus. Ya. Jadi visi yang kuat itu harus kita mulai benahi kembali sehingga itu bisa menjadi pijakan yang kuat untuk kita bisa merealisasikan visi kita sehingga orang-orang atau hal-hal yang sekiranya akan menjadi ekosistem atau supporting system dari visi kita itu akan mendekat dengan sendirinya. Menikmati proses itu adalah hal yang mungkin jadi keasikan tersendiri ketika kita mempunyai tujuan yang kuat dan juga jelas. Sehingga kita bisa punya konsistensi dan tanpa kita sadar kadang kita memberikan dampak yang signifikan untuk lingkungan sekitar kita. Menurut gue sih seperti itu rangkuman dari apa yang kita bicarakan tentang merek yang berdampak bersama Mas Harto Biantoro. Mas, sebelum kita berpisah, satu closing statement dong buat teman-teman dan Baraya Priangan di sini. Apa ya? Apa coba? Ini aja deh. Ini gue lagi nulis buku nih. Apa tuh? Branding hari ini. Nah, oke. Ya. Gue tinggal gini, lo bilang stop gitu. Nah, itu pesan gue. Oke. Stop. Oke. Lu baca. Hal menyenangkan dalam hidup adalah melakukan sesuatu yang menurut orang kita tak akan bisa melakukannya. Wis. Oke. Kenapa bisa gitu ya? Tiba-tiba dibuka pas di situ. Pas kan? Kayaknya kita berbakat jadi dua sulap kayak. So ini buku yang sedang gue siapkan, buku ketiga ya, yang gue temukan lewat wisdom tentang brand hari ini. Jadi gue melihat begitu banyak pendekatan tentang brand yang sangat menarik dan gue ingin membagikannya lewat poin-poin tadi gitu. So ini buku yang sedang disiapkan, tapi nanti yang akan luncur duluan adalah ini. Oke. Berarti yang tadi belum rilis ya? Yang ini belum rilis. Ini baru mock-up-nya aja. Ini sama buku pertama yang waktu itu gue buat di tahun 2013. Terus sekarang gue lagi nulis satu buku lagi, buku keempat, judulnya Titik Berangkat. Ya. Oke. Mas, thank you banget udah mau mampir di Kopdar Motekar, udah bisa banyak ngasih insight buat Baraya Priangan di sini. Semoga kita semua bisa mengeksekusi tentunya dari apa yang kita bisa bicarakan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan juga bisa memberikan manfaat bagi banyak orang di luar sana. So thank you very much Mas Harto, Baraya Priangan. Baraya Priangan, kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan Kopdar Motekar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya karena dukungan Anda sangat berarti buat kami. Brand lokal, kudu vokal. Kudu vokal.